Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Alhamdulillah, di kalender yang ke-16 Dzulqa'dah, karena sekarang sudah masuk hari Kamis, kita dipertemukan lagi oleh Allah di tempat yang mulia, di masjid yang merupakan bagian dari Baitullah, yaitu rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa kumpul kita tidak lain adalah untuk membaca dan mempelajari sumber pokok dalam kita menjalankan Islam, yaitu Al-Quran. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bahwa tidak berkumpul suatu kaum di rumah Allah, yatluna kitabahu, lalu mereka berkumpul itu dalam rangka membaca kitab Allah, lalu setelah dibaca wa yatadarasuna bainahum, lalu dipelajari isi kandungannya, maka Allah illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah berjanji orang yang berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah itu akan turunkan kepada mereka pertama as-sakinah, yaitu ketentraman hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu Allah juga selimuti mereka dengan selimut naungan rahmatnya. Wa haffatuhumul malaikah, lalu Allah juga hadirkan malaikat yang khusus untuk mendoakan supaya kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Juga wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang dibanggakan, dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan semua kriteria itu bisa ada pada diri kita semua. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberi oleh Allah as-sakinah, ketentraman hati, sehingga kita hidup di dunia ini sudah merasakan percikan dari kedamaian yang Allah janjikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kami akan mengupas tentang amal-amal yang bisa menguatkan amunisi doa-doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum membahas itu perlu kita renungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di surat Fatir. Di surat Fatir ayat ke-15.
Surat Fatir itu surat ke-35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u, bahwa kalian semua adalah orang-orang yang sangat butuh. Fuqara ini diambil dari kata fakir. Kenapa orang-orang yang tidak mampu itu disebut fakir? Karena mereka orang yang sangat butuh. Kita, posisi kita itu fuqara ilallah. Kita semua, siapapun kita, adalah orang-orang yang sangat butuh terhadap pertolongan Allah, sangat butuh terhadap rahmatnya Allah. Antumul fuqara'u ilallah, bahwa kalian semua adalah orang-orang yang sangat fakir, sangat butuh terhadap pertolongan Allah, rahmatnya Allah. Sedangkan Allah itu sendiri, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa. Juga Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Segala sesuatu kita ini nggak pernah lepas, sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sering tidak menyadari. Cuma umumnya orang itu sering tidak menyadari sama sekali bahwa kita itu sebenarnya sangat butuh kepada Allah. Bahkan butuhnya kita kepada Allah itu melebihi butuhnya kita terhadap oksigen yang setiap hari kita hirup. Kita oksigen saja kalau Allah kemudian menghentikan suplainya itu, isok megap-megap semua itu. Dan kalau hitungan menit, hitungan nggak sampai hitungan jam, bisa mati semua kalau oksigen ini diambil oleh Allah. Lah butuhnya hamba kepada Allah. Padahal oksigen itu ciptaannya Allah, air juga ciptaannya Allah. Semua yang ada di muka bumi ini, yang di bawah langit, di atas tanah yang kita injak ini, semua ciptaan Allah. Itu pun ada makhluk Allah yang kita sangat butuh kepada makhluk Allah itu. Lebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, karena sangat butuhnya kepada Allah, utamanya adalah butuh terhadap pertolongan Allah itu. Maka Allah sebutkan di surat Fatir ayat 15 ini, wahai umat manusia, bahwa kalian itu dalam segala keadaan adalah al-fuqara'u ilallah, orang yang sangat butuh terhadap Allah. Ai antumul muhtajuna, yakni kalian itu sangat membutuhkan ilallahi fi kulli syai', kepada pertolongan Allah dalam segala hal. La tastaghnuna anhu turfata ainin, bahkan sangat butuhnya kita kepada Allah itu tidak sedetik pun, tidak sekejap mata pun, kita semua sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya butuh pertolongan Allah itu dalam menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang selamat sampai akhir hayatnya. Kenapa kok begitu? Karena terus terang kita punya musuh bebuyutan. Dan musuh ini ada dalam selalu mengincar kelemahan kita kalau kita tidak ditolong oleh Allah.
Apalagi musuh ini sudah diproklamirkan langsung oleh iblis dan Allah kemudian mengizinkan. Di salah satu firman Allah di antaranya, surat Al-A'raf misalkan, Allah berfirman, ini mencuplik pernyataannya iblis. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini janjinya atau tekadnya iblis. Dia berkata, karena engkau telah menggolongkan saya orang yang sesat, maka la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka benar-benar aku akan duduk dalam arti siap siaga terus untuk menjerumuskan mereka dari mana? Siratal mustaqim, yaitu dari jalanmu yang lurus. Lewat apa menjerumuskan itu? Tsumma la'atiyannahum, kemudian kami akan mendatangi mereka, aku akan mendatangi mereka dalam arti menjerumuskan itu, mim baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga targetnya, goalnya, engkau mendapati mayoritas mereka menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang tidak disebut di ayat ini adalah jalan atas dan bawah. Jadi setan itu menjerumuskan manusia itu 4 penjuru. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang tidak ini bukan kebetulan. Dia tidak menyebut atas dan bawah. Atas itu orang yang selalu berdoa, orang yang selalu dalam semua aktivitasnya ini melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah melibatkan Allah dalam semua aktivitasnya ini, iblis sekelas iblis yang lahir sudah ribuan tahun yang lalu ini enggak akan bisa menjerumuskan umat manusia. Karena itu di ayat ini di surat Al-A'raf ayat ke-16 17. Di ayat ini bahkan di ayat yang lain juga menunjukkan bahwa Quran secara tidak langsung memberi bocoran bahwa jalan atas dan jalan bawah ini enggak bisa dilalui oleh iblis. Yaitu orang yang selalu menggantungkan harapannya kepada Allah. Orang yang selalu melibatkan semua aktivitasnya melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berarti itu menggunakan jalur atas. Lalu jalur bawahnya adalah orang-orang yang mempunyai sifat rendah hati, tidak sombong, tidak ujub. Orang-orang yang rendah hati ini juga enggak akan mampu untuk dijerumuskan oleh iblis laknatullah itu. Lah berdoa itu dalam rangka menguatkan, memanfaatkan jalan atas yang tidak bisa dilalui oleh iblis setan. Makanya kalau kita amati, kita cermati, hampir semua aktivitas kita ini diajari oleh Rasulullah. Mesti aktivitas apapun itu oleh Rasul mesti diajari doa. Coba keluar rumah, ada enggak sunnah Rasulnya doa itu? Keluar rumah pun Rasul ngajari supaya dia keluar rumah itu dengan berdoa. Naik kendaraan,
bepergian sampai nanti masuk ke rumah. Bahkan Allah sendiri juga menyuruh bahwa kalau masuk rumah itu jangan seluman-selumun selamat. Kalau masuk rumah itu, kalau rumah di dalamnya ada penghuni, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapkan salam. Kalau rumah itu enggak ada penghuninya, karena penghuninya di luar semua, termasuk yang bawa kunci pintunya itu, maka fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah untuk dirimu sendiri. Yaitu seperti ucapan salam ketika kita tahiyat itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Lalu mau tidur, Rasulullah juga ngajari doa. Bangun tidur, Rasulullah juga ngajari doa. Semua aktivitas, bahkan yang 2 tahun ini hampir ditakuti itu. Ketika bersin, selama pandemi itu yang paling ditakuti orang itu orang bersin sama orang batuk. Itu paling ditakuti orang. Itu pun Rasulullah juga ngajari doa. Baik yang bersin itu sendiri, baik yang mendengarkan, lalu yang mendengarkan mendoakan, lalu yang didoakan juga diajari doa oleh Rasulullah. Ini semua isyarat bahwa kenapa Rasulullah dan Allah sendiri juga ngajari doa, karena untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, untuk terus supaya kita ini dibersamai oleh Allah, supaya kita itu terus di jalan yang benar, tidak bisa tidak kecuali kita mengandalkan pertolongan Allah itu. Karena itulah kenapa surat Fatihah ini menjadi surat yang wajib untuk selalu dibaca ketika kita sholat. Karena di surat Fatihah ada bunyi ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Juga ada ayat yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ayat ini jangan dipelesetkan. Oh kalau begitu ya bener aja. Umat Islam itu enggak ngerti jalan yang lurus. Makanya tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ini ketika kita mohon kepada Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, itu bukan karena kita tidak tahu jalan yang lurus mana. Tapi kembali kepada surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 tadi itu. Karena jalan yang lurus itu punya kemungkinan besar untuk dihadang oleh setan tadi. Itu lewat jalan depan, lewat jalan belakang, lewat samping kanan dan kiri. Karena itu yang selamat untuk tetap berada di jalan yang lurus itu hanya orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, disinilah pentingnya doa itu. Sehingga oleh Rasulullah SAW doa itu diistilahkan dalam bahasa hadisnya itu bahwa ad-doa mukhul ibadah. Bahwa doa itu adalah jantungnya ibadah. Atau bisa juga dimaknai rohnya ibadah. Dan kita sholat pun mulai takbir sampai salam itu kalau di persentase seluruh bacaan yang kita baca itu bisa dibilang seluruh isinya itu adalah doa kepada Allah SWT. Orang sekelas Nabi Ibrahim yang sudah terkenal sangat solehnya, bahkan beliau disebut kekasihnya Allah itu. Ternyata untuk tetap bisa mendirikan sholat itu Nabi Ibrahim juga donga.
Ternyata untuk bisa tetap istiqomah mendirikan sholat itu butuh pertolongan Allah. Orang-orang yang males sholat itu bukan karena tidak tahu kalau sholat itu wajib. Pelajarannya sudah sering diulang-ulang, mulai toko SD sampai SMP sampai SMA. Sudah ngerti semua itu. Kalau sholat itu wajib. Tapi kenapa ia remehkan itu? Karena tidak ditolong oleh Allah. Karena itulah lalu Nabi Ibrahim diajari langsung. Dan doanya Nabi Ibrahim diabadikan di surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari atau dan juga anak keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, dan terimalah doa kami. Siapa yang meragukan keimanannya Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim masih minta kepada Allah supaya beliau itu dijadikan oleh Allah orang yang bisa mendirikan sholat. Ini semua tidak ada lain bahwa pentingnya kita selalu melibatkan Allah lewat doa-doa kita. Lah kalau bicara tentang kekuatannya, kekuatan doa itu, karena tidak menutup kemungkinan doa itu bisa saja antara A, B, C, D itu bunyi doanya sama. Saya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, jenengan juga sama. Lalu orang lain juga berdoa yang sama. Lalu ada yang juga doa, ya Allah, la tada'lana dzamban illa ghafartah, ya Allah, jangan kau tinggalkan kami, jangan kau sia-siakan kami, dosa-dosa kami, kecuali kau ampuni dosa kami, ya Allah. Lalu nanti wala maridun illa syafaitah, dan kalau di antara kami ada yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Bisa saja orang berdoa itu redaksinya sama. Tapi kenapa ada istilahnya mustajabahnya itu kok beda? Karena itu seringkali ada orang melafalkan atau berdoa dengan lafal doa yang sama, tapi kekuatannya ternyata beda. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan kekuatan doa sehingga akhirnya doa itu diijabah oleh Allah adalah semacam bahan bakarnya, semacam ada semacam amunisinya yang berbeda itu. Lafalnya bisa sama, tapi lesan yang berdoa beda, itu bisa beda istijabah doa itu. Salah satu yang membedakan adalah kualitas ibadahnya atau kualitas ibadahnya dan juga semangatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Anbiya misalkan ayat ke-90, di surat Al-Anbiya ayat ke-90, di sana Allah menceritakan tentang 3 nabi. Ada Nabi Ayub. Kemudian setelah itu cerita lanjutannya adalah kisahnya Nabi Yunus. Lalu Allah juga ceritakan kisahnya Nabi Zakaria alaihi wassalam. Masing-masing ini
baik Nabi Ayub, Nabi Yunus, dan Nabi Zakaria. Ini punya persoalan yang berbeda. Dan yang diminta ini secara akal, secara ilmu pengetahuan, secara akal itu sesuatu yang secara sudut pandang keilmuan dan akal itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat sulit atau mungkin bisa dibahasakan sangat sulit sekali. Contoh Nabi Zakaria misalkan. Nabi Zakaria itu sudah puluhan tahun tidak dikaruniai oleh Allah keturunan. Sudah begitu, istrinya itu divonis oleh ahli kedokteran saat itu, oleh dokter spesialis saat itu. Istrinya itu mandul. Tapi beliau berdoa di ayat ke-89-nya surah Al-Anbiya itu. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, jangan kau biarkan diriku sendiri. Artinya jangan sampai engkau menjadikan aku sampai akhir hayatku sendiri dalam arti tidak punya keturunan. Secara medis itu mustahil Nabi Zakaria dan istrinya itu punya keturunan. Kecuali kalau ganti istri. Kalau ganti istri itu kemungkinan sangat mudah sekali. Ini istrinya pancet. Istrinya tetap. Dan usianya juga sudah sepuh. Di dalam banyak tafsir diceritakan ketika beliau berdoa begitu. Istrinya sudah berumur 90 tahun. Berarti mandulnya sudah berapa puluh tahun itu. Kalau taruhlah nikahnya itu tahun umur 20, berarti mandul itu sudah berapa puluh tahun? Sudah 70 tahun mandul. Ini ilmu kedokteran sudah angkat tangan. Tapi beliau dongo dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu di surat Maryam, juga di surat Ali Imran, sampai Nabi Zakaria sendiri itu ketika diberitahu bahwa doamu dikabulkan Zakaria, beliau sendiri itu nggak percaya. Bagaimana mungkin? Ya rada repot, jaluk-jaluk dewe. Kan begitu. Ini minta-minta sendiri ketika dikabulkan, beliau menyaksikan itu. Karena yang digunakan sepintas waktu itu akalnya. Kalau di surat Ali Imran maupun di surat Maryam itu beliau menanyakan tentang kondisinya. Ketika diberitahu bahwa beliau mau punya keturunan itu, qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiban. Ya Allah Tuhanku, tulang-tulangku ini sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Terus wasta'ala ra'su syaiban, sementara kepalaku itu sudah dipenuhi dengan uban. Lalu di ayat ke-8 surat Maryam itu, ketika diberitahu bahwa inna nubasyiruka bighulam, bahwa sesungguhnya kami telah memberi kabar gembira kepadamu dengan dikabulkannya doamu bahwa kamu akan diberi karunia anak, yang kelak anakmu itu kemudian diberi nama Yahya. Apa reaksinya Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akhiran. Lalu dia sempat bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin anna yakunu li ghulam, bagaimana mungkin saya ini punya anak? Wa kanat imraati akhiran, sedangkan istri saya sudah divonis akhiran, itu mandul.
Waqad balagtu minal kibari atiya, dan saya sendiri juga sudah sepuh. Istrinya berumur 90-an tahun, Nabi Zakarianya di atas usia 100 tahun. Itu kalau orang ketitang permai, itu sudah nggak bisa ke masjid. Halo. Usianya sudah di atas 100. Lalu istrinya umur 90. Secara keilmuan sulit untuk bisa punya keturunan. Tapi doa itu sudah begini. Kalau doa itu melampaui ilmu pengetahuan. Doa itu cara berpikirnya dalam berdoa itu jangan hanya mengandalkan kemampuan diri. Tapi doa itu bahwa kita sedang bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu di surat Al-Anbiya ayat 90 itu Allah ternyata membuka atau Allah menyebut rahasianya. Kenapa? Doa yang begitu mustahil menurut akal itu Allah kabulkan. Ternyata kekuatannya adalah karena satu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Kalau Allah sebutkan apa alasannya? Kenapa mereka dungone itu kok mustajabah? Kenapa mereka doanya itu kok padahal secara akal tidak masuk akal itu kok dikabulkan oleh Allah? Alasan yang utama adalah karena innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka itu adalah orang-orang yang selalu menyegerakan dalam kebaikan. Karena mereka selalu menyegerakan dalam kebaikan, itulah yang menjadi kekuatan. Sesuatu yang menurut akal tidak mungkin, Allah hadirkan sebagai bentuk balasan dari kesungguhannya orang ini selalu menyegerakan berbuat baik. Allah memberi alasan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka selalu menyegerakan dalam kebaikan-kebaikan. Berarti ketika kita memohon kepada Allah, berdoa itu jangan hanya fokus kepada harapan supaya Allah mengabulkan doa, tapi lupa kita memperbaiki diri, lupa untuk terus menyempurnakan diri. Karena salah satu kunci terkabulnya doa itu, bahkan doa-doa yang secara akal, bahkan secara ilmu pengetahuan itu nggak mungkin, tapi Allah akan kabulkan kalau seseorang ini selalu berupaya untuk menyegerakan kebaikan. Karena di ayat ke-90 Allah memberi alasan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah golongan orang-orang yang terus menyegerakan kebaikan. Kalau kita berbuat baik itu terus kita segerakan, itu menjadi modal kita, kekuatan doa kita itu menjadi semakin kuat, semakin punya kemungkinan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dongo itu enggak pernah menganggap atau enggak pernah segera merespon perbuatan baik yang diperintah oleh Allah maupun yang dilarang oleh Allah, maka kekuatannya menjadi lemah. Ibarat
ibarat kita mau browsing internet, ini jaringan internetnya itu lemot. Jaringan bahkan bukan hanya lemot, putus. Kenapa? Karena kita nggak punya modal, pulsa entek, paket datanya habis. Tapi masih tetap saja browsing internet, akhirnya bulet saja itu, nggak tutup. Kalau kirim WA, nggak pernah ketemu centangnya. Kenapa? Karena nggak memperbaiki jaringannya, nggak memperbaiki sebab-sebabnya. Karena itulah dalam salah satu hadis ini kalau di Riyadhus Shalihin hadisnya nomor 12. Ada hadis di Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Syekh Abu Zakaria Yahya, atau beliau terkenal dengan Syekh An-Nawawi itu, hadis nomor 12 diceritakan bahwa intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fatakhaluhu fanhadarat sakhrah minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Ada 3 orang. Ini yang menceritakan hadis ini Umar ibn al-Khattab dan putranya yaitu Abdullah. Jadi dua yang menceritakan. Abdullah sekaligus ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis ini. Nabi pernah bercerita, kata beliau, pernah ada 3 orang melakukan perjalanan, dan 3 orang ini hidup, kata Nabi, mimman kana qablakum, hidupnya sebelum kalian. Berarti ini Nabi menceritakan orang yang hidup sebelum zaman Nabi. Orang ini melakukan perjalanan terus hatta awahumul mabitu ila ghar, di perjalanan kemalaman lalu ia mampir menginap di goa. Kalau orang sekarang mampirnya di rest area. Ini mampirnya di goa. Lalu mereka istirahat di situ. Tiba-tiba di saat mereka sedang istirahat di gua itu, untuk supaya bisa besoknya itu melakukan perjalanan lagi, tiba-tiba fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Terjadi longsor, lalu jatuhlah sebongkah batu yang sangat besar. Sokhroh itu batu yang besar. Fasaddat alaihimul ghar, lalu batu yang besar ini mengunci pintu gua. Kemudian oleh 3 orang ini, batu yang sangat besar ini sudah berusaha untuk didorong. Mungkin didorong, mungkin didejek dan macam-macam itu. Ternyata ternyata enggak bergerak sama sekali. Ternyata enggak bergerak. Berarti mereka berkesimpulan, lalu mereka berkata, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'allah bisalihi a'malikum. Lalu mereka berkesimpulan, wah kalau begini caranya, kita sudah ikhtiar, kita sudah mendorong, kita sudah berusaha mendorong, menggeser batu ini, ternyata enggak mempan.
Kalau begitu satu-satunya jalan untuk bisa selamat dari gua ini, kita hanya mengandalkan pertolongan kepada Allah. Kita harus doa. Dan mereka yang berdoa itu sudah punya modal. Ibarat mau kirim WA, paket internetnya sudah siap. Lalu masing-masing berdoa. Yang satu orang donga, ya Allah, cerita. Sebelum donga itu cerita di sini. Ya Allah, saya dulu itu adalah anak dari bapak ibu saya. Cuma nek sing dadi malaikat sampean dijawab, wis seru. Jadi saya ini adalah anak dari bapak ibu saya. Dan bapak ibu saya melayani berbakti dengan bapak ibu saya itu sampai beliau itu syaikhani kabirani, sampai dua-duanya itu sepuh. Syaikhon itu artinya sudah sepuh, ditambahi lagi kabirani, berarti wis sepuh pol. Dan beliau bercerita bahwa saking pinginnya kami berbakti kepada orang tua itu, selalu urusan yang enak-enak, yang utama, saya selalu mendahulukan bapak ibu saya. Wa kuntu la abiku qablahu ma ahlan wala malan. Saya lebih mengutamakan bapak ibu saya, melebihi keluarga dan anak keturunan saya. Lalu beliau bercerita suatu saat bapak ibunya itu yang paling disuka itu minuman susu kambing etawa. Dan ini waktu itu langka. Dan beliau karena suka itu, maka setiap sore itu disediakan. Tapi suatu saat kata orang ini, saya pulang kemalaman, lalu bapak ibu saya sudah istirahat, sehingga melayani mereka itu, mereka sudah istirahat. Dan ternyata setelah disiapkan semua, ternyata istirahat, lalu anaknya itu sudah kepingin minum susu. Biasanya bapak ibunya itu kalau minum itu tersisa, karena diwadahi ceret, lalu tersisa di ceret itu. Ternyata malam itu, tengah malam ketika bapak ibunya bangun, minum susu itu biasanya masih tersisa, habis. Lalu beliau cerita, tapi karena sudah sejak awal saya itu ridho ya Allah, melayani dan berbakti kepada ibu saya tidak mengeluh. Ya Allah, kalau semua ini menjadi amal yang Kau ridhoi ya Allah, keluarkan saya ya Allah dari gua ini. Langsung batu itu bergeser. Cuman belum bisa keluar. Keluarnya kapan-kapan. Karena sudah isya-nya. Ini contoh bahwa donga itu perlu amunisi, bahwa kita jangan hanya sibuk menyusun redaksi doa, tapi kita sendiri tidak berusaha memperbaiki diri. Bakti kepada orang tua itu amunisi yang luar biasa kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah. Bahwa berbakti kepada orang tua itu modal untuk bisa diijabah doa. Lalu berikutnya insya Allah kita akan bahas pada sesi yang lain. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Saya kira itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa na'udzubika min syarril hal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.